Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan membahas materi tentang pembelajaran kooperatif dan tipe-tipenya. Kami tergabung dalam kelompok 3 yang terdiri dari saya sendiri, Ratna NIM H02203114, Biniami H022015, Nasria H02200517, dan Hatsi Amelia H022034. Definisi pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif adalah suatu pembelajaran efektif dengan cara membentuk kelompok-kelompok kecil untuk saling bekerja sama, berinteraksi, dan bertukar pikiran dalam proses belajar. Karakteristik pembelajaran kooperatif. 1. Siswa harus beranggapan mereka sehidup sepenanggungan. 2. Siswa memiliki tanggung jawab terhadap siswa lainnya. 3. Siswa harus berpandangan bahwa semua anggota dalam kelompok memiliki tujuan yang sama. 4. Siswa haruslah berbagi tugas dan tanggung jawab. 5. Siswa berbagi kepemimpinan. 6. Siswa akan diminta mempertanggungjawabkan secara individual materi yang ditangani dalam kelompoknya. Langkah-langkah pembelajaran kooperatif. 1. Guru merancang pembelajaran. 2. Guru merancang lembar observasi. 3. Guru mengarahkan dan membimbing siswa baik secara individual maupun kelompok. 4. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempresentasikan hasil karyanya. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, siswa tidak terlalu menggantungkan diri kepada guru. 2. Meningkatkan prestasi siswa. 3. Mengembangkan sikap positif siswa. 4. Mengembangkan sikap kepemimpinan. Kekurangan. 1. Membutuhkan waktu yang lama bagi siswa sehingga sulit mencapai target kurikulum. 2. Menuntut sifat tertentu pada siswa, misalnya sifat suka bekerja sama. 3. Guru harus mempersiapkan pembelajaran secara matang. 4. Agar proses pembelajaran berjalan dengan lancar, maka dibutuhkan dukungan fasilitas, alat, dan biaya yang cukup memadai. Nah, di sini saya akan membahas mengenai tipe pembelajaran kooperatif STAT. Nah, di sini STAT atau Student Teams Assessment Division. Nah, pendekatan ini merupakan pendekatan yang paling sederhana dan paling mudah dipahami. Nah, menurut Slavin dan Egan dan Don mengatakan bahwa STAT merupakan sebuah strategi pembelajaran kooperatif yang memberi tim berkembang majemuk latihan untuk mempelajari konsep dan keahlian. Nah, pembelajaran kooperatif tipe STAT ini memiliki ciri utama yaitu memotivasi siswa dalam satu kelompok untuk saling memberi semangat, saling bekerja sama, dan saling membantu untuk menuntaskan informasi atau keterampilan yang sedang dipelajari untuk menghadapi kuis individu. Nah, karakteristik Student Teams Assessment Division STAT. Karakteristik STAT menurut Hamdani antara lain yang pertama tujuan kognitif atau informasi akademik sederhana, tujuan sosial mengenai kerja kelompok dan kerjasama. Yang ketiga struktur tim, kelompok belajar heterogen dengan 4-5 orang anggota. Yang keempat pemilihan topik pelajaran, biasanya oleh guru. Yang kelima tugas utama, siswa dapat menggunakan lembar kegiatan dan saling membantu untuk menuntaskan materi belajarnya. Dan yang terakhir adalah penilaian. Nah, adapun langkah-langkah pembelajaran Student Teams Assessment Division atau STAT. Yang pertama, kelompokkan siswa dengan masing-masing kelompok terdiri dari 3 sampai dengan 5 orang. Kedua, kegiatan pembelajaran dimulai dengan presentasi guru dalam menjelaskan pembelajaran berupa paparan masalah, pemberian data, pemberian contoh. Nah, yang ketiga adalah pemahaman konsep, dilakukan dengan cara siswa diberi tugas-tugas kelompok. Yang keempat, siswa diberi tes atau kuis individual dan teman sekelompoknya tidak boleh menolong satu sama lain. Yang kelima, hasil tes kuis selanjutnya dibandingkan dengan rata-rata sebelumnya dan poin akan diberikan berdasarkan tingkat keberhasilan siswa mencapai atau melebihi kinerja sebelumnya. Yang terakhir adalah setelah itu memberikan penghargaan kepada kelompok yang terbaik presentasinya atau yang telah memenuhi kriteria tersebut. Penghargaan dapat berupa hadiah, pujian, tambahan nilai, dan lain sebagainya. Nah, adapun kelebihan dan kelemahan Student Teams Assessment Division atau STAT. Yang pertama, kelebihannya dulu. Kelebihannya di sini adalah mengembangkan serta menggunakan keterampilan berpikir kritis dan kerjasama kelompok. Yang kedua, menyuburkan hubungan antara pribadi yang positif di antara siswa yang berasal dari ras yang berbeda. Yang ketiga, menerapkan bimbingan oleh teman. Dan yang terakhir adalah menciptakan lingkungan yang menghargai nilai ilmiah. Nah, adapun kelemahannya di sini adalah sejumlah siswa itu mungkin bingung karena belum terbiasa dengan perlakuan seperti ini. Yang kedua, guru pada permulaan akan membuat kesalahan-kesalahan dalam pengolahan kelas, akan tetapi usaha yang terus-menerus akan dapat terampil menerapkan metode ini. Nah, adapun contoh penerapan dari Student Teams Assessment Division atau STAT dalam pembelajaran matematika. Yang pertama itu guru menyampaikan materi pembelajaran
kepada siswa sesuai potensi dasar yang dicapai. Yang kedua, guru memberikan tes atau kuis pada setiap siswa secara individu. Yang ketiga, guru membentuk beberapa kelompok. Keempat, guru memberikan tugas kelompok berkaitan dengan materi yang telah diberikan. Yang kelima, guru memberikan tes kuis kepada setiap siswa secara individu. Yang keenam, guru memfasilitasi siswa dalam membuat rangkuman, mengarahkan dan pemberian penegasan materi pembelajaran yang telah dipelajari. Dan selanjutnya adalah guru memberikan penghargaan kepada kelompok berdasarkan perolehan nilai. Number Hits Together atau NHT. Nah, metode Number Hits ini together adalah suatu strategi model pembelajaran kooperatif yang menggunakan angka yang diletakkan di atas kepala dengan tujuan untuk memudahkan guru dalam mengeksplor aktivitas siswa dan mencari, mengolah, dan melaporkan informasi dari berbagai sumber yang hanya dipresentasikan di depan kelas. Nah, adapun karakteristik Number Hits Together atau NHT menurut Rusman yaitu antara lain pertama, pembelajaran secara tim. Pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran dilakukan secara tim. Yang kedua, didasarkan pada manajemen kooperatif. Yang ketiga itu kemauan untuk bekerja sama. Keberhasilan pembelajaran kooperatif ditentukan oleh keberhasilan secara kelompok. Oleh karenanya, prinsip kebersamaan perlu ditentukan dalam pembelajaran kooperatif. Nah, yang terakhir adalah keterampilan bekerja sama. Kemampuan bekerja sama dipraktikkan melalui aktivitas dalam kegiatan pembelajaran secara kelompok. Nah, adapun langkah-langkah pembelajaran Number Hits Together atau NHT, yang pertama itu dimulai dari persiapan, pembentukan kelompok, kemudian diskusi masalah, kemudian memanggil nomor anggota atau pemberian jawaban, yang kemudian memberikan kesimpulan, yang terakhir adalah memberikan penghargaan. Nah, adapun kelebihan dan kelemahan Number Hits Together atau NHT yang pertama. Nah, kelebihannya di sini adalah dari model ini sebagaimana dijelaskan oleh Hill dalam karyanya 2008. Bahwa model NHT memiliki kelebihan diantaranya dapat meningkatkan presentasi belajar siswa, mampu memperdalam pemahaman siswa, menyenangkan siswa dan belajar, mengembangkan sikap positif siswa, mengembangkan sikap kepemimpinan siswa, mengembangkan rasa ingin tahu siswa, dan meningkatkan rasa percaya diri siswa. Nah, adapun kelemahannya di sini adalah tidak terlalu cocok untuk jumlah siswa yang banyak karena membutuhkan waktu yang lama. Yang kedua, tidak semua anggota kelompok dipanggil oleh guru karena kemungkinan waktu yang terbatas. Nah, adapun contoh penerapan dari NHT ini adalah yang pertama, persiapan dimulai dari memberikan materi, misalnya materi tentang persamaan tentang linear dua variabel. Kemudian guru memberikan peserta didik dalam beberapa kelompok yang beranggotakan 3-5 orang. Kemudian memberikan pertanyaan terhadap materi yang sudah disampaikan. Yang keempat di sini adalah guru menyebutkan satu nomor dan peserta didik dengan nomor yang sama mengangkat jawaban untuk seluruh kelas. Kelima, kemudian guru memberikan kesimpulan dari jawaban tersebut apakah sudah benar atau tidak. Nah, yang terakhir adalah kemudian memberikan penghargaan bagi peserta didik yang bisa menjawab pertanyaan tersebut. Tipe pembelajaran kooperatif yang selanjutnya yaitu Team Accelerated Interaction. Menurut Robert, model pembelajaran kooperatif tipe Team Accelerated Interaction merupakan model pembelajaran yang berpusat pada siswa. Pada model pembelajaran kooperatif ini, siswa belajar menggunakan LKS atau lembar kerja siswa secara berkelompok. Adapun karakteristik Team Accelerated Interaction yang pertama tes penempatan, kedua pembentukan kelompok, ketiga belajar secara individu, keempat belajar kelompok, kelima perhitungan nilai, dan yang terakhir pemberian penghargaan kelompok. Langkah pembelajaran Team Accelerated Interaction yang pertama placement test, yang kedua teams, ketiga teaching group, keempat student kreatif, kelima team study, keenam fact test, ketujuh team score, dan yang terakhir whole class units. Adapun kelebihan dari tipe pembelajaran ini, yang pertama, siswa tidak terlalu menggantungkan pada guru, akan tetapi dapat menambah kepercayaan kemampuan berpikir sendiri, menemukan informasi dari berbagai sumber, dan belajar dari siswa lain. Yang kedua, model pembelajaran kooperatif dapat mengembangkan kemampuan mengungkapkan ide atau gagasan dengan kata-kata secara verbal dan membandingkannya dengan ide-ide orang lain. Selanjutnya, model pembelajaran kooperatif dapat membantu siswa untuk respek pada orang lain dan menyadari keterbatasannya serta menerima segala perbedaan. Kelebihan selanjutnya, model pembelajaran kooperatif membantu memberdayakan setiap siswa untuk lebih bertanggung jawab dalam belajar. Selanjutnya, model pembelajaran kooperatif merupakan suatu model yang cukup ampuh untuk meningkatkan prestasi akademik sekaligus kemampuan sosial. Dan selanjutnya, melalui model pembelajaran kooperatif dapat mengembangkan kemampuan siswa untuk menguji ide dan pemahamannya sendiri serta menerima umpan balik. Dan kelebihan yang terakhir, interaksi selama pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan motivasi dan memberikan rangsangan untuk berpikir. Adapun kelemahan dari tipe pembelajaran ini yaitu siswa yang kurang pandai secara tidak langsung akan menggantungkan dirinya pada siswa yang pandai. Kelebihan selanjutnya adanya anggota kelompok yang pasif dan tidak mau berusaha serta hanya mengandalkan teman sekelompoknya. Selanjutnya, tidak ada persaingan di dalam kelompok. Selanjutnya, tidak semua mata pelajaran yang diberikan cocok diajarkan dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Team Accelerated Interaction ini.
Dan kelemahan yang terakhir, apabila model pembelajaran ini merupakan model pembelajaran yang baru diketahui, kemungkinan sejumlah siswa bingung, sebagian kehilangan rasa percaya diri dan sebagian mengganggu siswa lain. Tipe pembelajaran kooperatif yang selanjutnya yaitu Think, Pair, Share atau biasa disingkat TPS. Model pembelajaran kooperatif tipe TPS ini merupakan salah satu model pembelajaran kooperatif yang mampu mengubah asumsi bahwa metode resitasi dan diskusi perlu diselenggarakan dalam setting kelompok secara keseluruhan. Adapun 3 karakteristik utama dalam proses pembelajaran model pembelajaran kooperatif tipe TPS ini yaitu yang pertama Think, berasumsi secara perseorangan. Kedua, pair, berpasangan dengan rekan sebangku atau rekan lainnya. Dan yang ketiga, share, berbagi tanggapan dengan pasangan lain atau seluruh kelas. Langkah pembelajaran think, pair, share. Yang pertama, thinking, berpikir. Yang kedua, pairing, berpasangan. Dan yang terakhir, sharing atau berbagi. Adapun kelebihan dari tipe pembelajaran ini, yang pertama, proses kegiatan belajar mengajar tidak bergantung pada guru. Kedua, memberi peserta didik waktu lebih banyak untuk berpikir, menjawab, dan saling membantu satu sama lain. Dan kelebihan yang terakhir, yaitu peserta didik dapat memiliki kemampuan mengungkapkan ide atau gagasan dengan kata-kata secara verbal dan membandingkan ide dengan orang lain. Adapun kelemahannya, yang pertama, membutuhkan koordinasi secara bersamaan dari berbagai aktivitas. Kedua, peralihan dari seluruh kelas ke kelompok kecil dapat menyita waktu pelajaran yang berharga. Untuk itu, guru harus membuat perencanaan yang seksama sehingga dapat meminimalkan jumlah waktu yang terbuang. Dan kelemahan yang terakhir yaitu membutuhkan perhatian khusus dalam penggunaan ruang kelas. Tipe pembelajaran kooperatif selanjutnya yaitu Team Games Tournament atau TGT. Metode TGT dikembangkan pertama kali oleh David DePers dan Keith Edwards. Metode ini merupakan suatu pendekatan kerjasama antar kelompok dengan mengembangkan kerjasama antar personal. TGT adalah salah satu pembelajaran kooperatif yang menempatkan peserta didik dalam kelompok-kelompok belajar yang beranggotakan 5-6 orang peserta didik yang memiliki kemampuan, jenis kelamin, dan suku kata atau ras yang berbeda. Karakteristik Team Games Tournament atau TGT: 1. Penyajian kelas, 2. Kelompok atau teams, 3. Games, 4. Turnamen, 5. Team Recognize. Langkah-langkah pembelajaran Team Games Tournament atau TGT. 1. Siswa ditempatkan dalam tim belajar beranggotakan 4 orang yang merupakan campuran menurut tingkat prestasi, jenis kelamin, dan suka. 2. Guru menyiapkan pelajaran dan kemudian siswa bekerja di dalam tim mereka untuk memastikan bahwa seluruh anggota tim telah menguasai pelajaran tersebut. 3. Seluruh siswa dikenai kuis pada waktu kuis ini. Mereka tidak dapat saling membantu. Kelebihan dan kelemahan Team Games Tournament. Kelebihan: 1. Model TGT tidak hanya membuat peserta didik yang cerdas, berkemampuan akademis tinggi lebih menonjol dalam pelajaran, tetapi peserta didik yang berkemampuan akademik lebih rendah juga ikut aktif dan mempunyai peranan yang penting dalam kelompoknya. 2. Dengan model pembelajaran ini akan menumbuhkan rasa kebersamaan dan saling menghargai sesama anggota kelompoknya. 3. Dalam model pembelajaran ini membuat peserta didik lebih bersemangat dalam mengikuti pelajaran karena dalam pembelajaran ini guru menjanjikan sebuah penghargaan pada peserta didik atau kelompok terbaik. 4. Dalam pembelajaran peserta didik ini membuat peserta didik menjadi lebih senang dalam mengikuti pelajaran karena ada kegiatan permainan berupa turnamen dalam model ini. Kelemahan: 1. Dalam model pembelajaran ini harus menggunakan waktu yang sangat lama. 2. Dalam model pembelajaran ini guru dituntut untuk pandai memilih materi pelajaran yang cocok untuk model ini. 3. Guru harus mempersiapkan model dengan baik sebelum diterapkan. Contoh penerapan Team Games Tournament atau TGT dalam pembelajaran matematika. Contohnya dengan dimulai dengan siswa berada dalam kelompok dan mendiskusikan materi persamaan dua variabel, melakukan permainan dan dilanjutkan dengan turnamen untuk mendapatkan poin dalam kelompok dan diakhiri dengan pembelajaran penghargaan kepada kelompok yang mencapai skor dengan kriteria tertentu. Kesimpulan, pembelajaran kooperatif merupakan salah satu pembelajaran efektif dengan cara membentuk kelompok-kelompok kecil untuk saling bekerja sama, berinteraksi, dan bertukar pikiran dalam proses belajar. Dalam pembelajaran kooperatif memiliki beberapa tipe, diantaranya tipe SPAD, NHT, Team Asset Individuation, Team Player Share, Team Games Tournament.